sepertinya ini bukan terbakar, ini dibakar. Ini dipicu dari pembukaan besar-besar konversi lahan gambut. Seorang siswi kelas 6 SD tewas karena diduga terserang penyakit infeksi saluran pernafasan atas akibat kabut asap. Yang banyak beredar di udara kita ini karbon monoksida. Kekuatannya 200 kali lipat dari kekuatan oksigen. Dia masuk ke dalam darah, berikatan, masuk ke otak, terjadi yang disebut dengan hipoksi otak. Ini adalah asap yang menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejauh mata memandang, asap tampak enggan menjauh. Sudah hampir 3 bulan lamanya, masker menjadi teman warga untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Bencana kabut asap tahun ini dikategorikan menjadi yang terlama dan terparah, sehingga tak heran udara bersih menjadi barang mahal di kota ini. Kondisi udara yang tidak layak ini hampir dirasakan warga 3 bulan lamanya. Rata-rata warga memiliki riwayat penyakit pernafasan seperti asma dan bayi. Hingga lansia akan mudah terjangkit. Mereka yang tidak memiliki riwayat pun juga mudah terjangkit karena menghirup udara yang tak sehat. Dari kabut asap itu mata perih pertama, 2 sesak, terus mual, kepala pusing. Sangat pekatnya itu biasanya sih jam 9 ke atas itu pekat benar, terus malam juga pekat. Ya kesel lah, soalnya kan kita kena dampaknya juga. Sampai 2 minggu suara saya aja sampai kayak gini, belum serak gitu, sakit. Dada ini pedih-pedih, sakit sana kemari sakitnya di dada ini, nggak karuan gitu. Sudah berapa lama Bapak rasanya? 1-2 hari ini. Ya, rasanya napasnya agak segar daripada biasa gitu, dan nggak pusing. Pusing juga, sering pusing juga. Untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa, banyak rumah sakit dan juga rumah singgah yang menyediakan oksigenisasi gratis untuk warga. Salah satunya Rumah Sakit Dori Silvanus, Kota Palangkaraya ini. Baru sehari dibuka, sudah tercatat 110 pasien yang datang. Jadi beberapa warga di sini banyak variasi. Ada yang mulai dari ada keluhan saluran pernapasan, mereka punya asma karena dia sesak. Kemudian ada batuk yang mungkin karena dahaknya banyak setelah dilakukan nebulasi, dilakukan pengenceran dahak, mereka membutuhkan oksigen, kita berikan oksigen. Atau keluhan lain misalnya karena kadar oksigen kita di Palangkaraya ini dan Kalimantan Tengah, kandungan oksigennya menurun, menipis. Sehingga yang banyak beredar di udara kita ini karbon monoksida. Karbon monoksida itu kekuatannya 200 kali lipat dari kekuatan oksigen. Dia masuk ke dalam darah, berikatan, masuk ke otak, terjadi yang disebut dengan hipoksi otak. Nah, hipoksi otak itu misalnya keluhannya misalnya mereka merasa pusing, konsentrasi kurang, mengantuk, lemas. Nah, itu adalah hipoksia. Jangka pendek ini kita terutama mengantisipasi pada pasien-pasien yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta sebelumnya. Misalnya ada asma, penyakit paru obstruksi kronis, ya. Itu yang kita harus antisipasi. Kemudian yang jangka panjang yang kita tahu bahwa kita harus mengantisipasi 10-20 tahun ke depan, kita takutnya terjadi yang disebut dengan PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Nah, itu dampaknya jangka panjang. Yang lebih menakutkan lagi terjadinya kanker paru. Nah, kita harapkan dampak kabut asap ini cepat teratasi sehingga masyarakat boleh dikata tidak terpapar lama-lama lah dengan ini. Semakin lama terpapar, peluang atau angka insiden terjadinya penyakit ini semakin besar. Data Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah mencatat jumlah warga yang terdampak kabut asap meningkat tajam. Angka tertinggi pernah mencapai 27.000 jiwa. Bahkan yang terparah, ada yang sampai meninggal dunia pada tahun ini. Penderita ISPA sejak mulai Juli, Agustus, dan September bertambah jumlah pasiennya.
Untuk bulan September terjadi 2 kali kelipatan naik daripada bulan Agustus, yaitu sebesar 23.741. Kasus penderita meninggal itu ada 1 di bulan September, usia anak dengan keluhan asma ditambah dengan penyakit penyertanya asma. Bahaya kabut asap tidak hanya mengancam warga. Satwa orangutan yang berada di Borneo Orangutan Survival Palangkaraya juga terdampak. Selain merusak dan membakar habitat, kebakaran lahan juga berdampak kepada kesehatan mereka. 6 ekor bayi orangutan terkena ispa, 16 lainnya diistirahatkan, sementara ratusan lainnya dalam pengawasan tim kesehatan. Sangat berdampak, hampir sama dengan kita manusia. Asap sisa kebakaran yang akibat kebakaran di sini itu masuk ke areal pusat rehabilitasi dan itu menyebabkan beberapa orangutan yang kami rawat dan kami asuh saat ini itu juga terserang penyakit pernapasan yang mungkin ISPA atau semacam. Nah, saat ini di Yayasan BOS ada 16 bayi orangutan yang kami istirahatkan untuk tidak mengikuti kegiatan sekolah hutan. Tim medis kami saat ini harus bekerja ekstra untuk memberikan treatment. Ini yang paling parah, tahun-tahun sebelumnya belum pernah kejadian seperti ini. Kabut asap juga merampas hak belajar para siswa. Sejumlah sekolah diliburkan hampir 2 bulan lamanya. Jadwal ujian nasional dan pendaftaran masuk mahasiswa baru juga terancam diundur. Anak-anak ini kalau sudah asap kayak gini biasanya pilek, jadi biasanya mengganggu sekali kan. Kalau sesak napas nggak ada, tapi kalau memang yang pilek, batuk memang banyak. Tapi kalau semangat mereka sekolah memang besar sekali. Mereka kan kayaknya bosan juga sudah libur terus, jadi kalau sudah sekolah walaupun sehari 2 hari itu senang sekali. Kabut asap ini memang sangat mengganggu baik kesehatan anak-anak, jadi anak-anak terkadang tidak masuk karena sakit, setelah ditanya ternyata sakitnya berkaitan dengan ISPA. Kabut asap juga menghambat proses belajar mengajar. Jadi di kelas pun anak-anak itu harus menggunakan masker. Sendi-sendi ekonomi warga juga lumpuh akibat kabut asap. Jarak pandang yang hanya mencapai 10 hingga 20 meter membuat aktivitas di bandara terhenti. Ini juga berdampak langsung ke roda perekonomian warga dan menurunnya jumlah wisatawan, serta semakin mahalnya biaya transportasi barang dan jasa. Tidak bisa dipungkiri, kebakaran lahan di Kalimantan Tengah hampir terjadi setiap tahunnya. Api melahap hutan tanpa ampun. Data citra satelit yang dimiliki Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kalimantan Tengah mencatat, sebaran luas lahan yang terbakar setiap tahunnya selalu bertambah. Data BNPB juga mencatat, pada bulan Oktober 2015 terdapat 910 titik api yang tersebar di Kalimantan Tengah. Ini tercatat sebagai fase terburuk sepanjang terjadinya kabut asap di Indonesia. Tak lain, kebakaran ini disebabkan oleh alih fungsi lahan gambut secara besar-besaran. Dari 15,3 juta hektar luas lahan di Kalteng, 78% atau 12,7 juta hektar sudah dikuasai oleh investor untuk pertambangan, perkebunan kelapa sawit, maupun HPH. Kalau melihat sebenarnya proses dari kebakaran hutan dan lahan, hulunya ini adalah dimonopoli tanahnya. Kalimantan Tengah dari 15,3 juta hektar itu sudah dikuasai 12,8 juta hektar itu untuk konsesi. Konsesinya untuk pertambangan, HPH, HTI, dan juga perkebunan sawit. Nah, ini yang kemudian mengakumulasi semua wilayah-wilayah ini untuk kepentingan konversi berbasis pada komunitas. Nah, artinya kalau mau dilihat sesungguhnya yang hanya tertinggal di wilayah Kalimantan Tengah ini adalah wilayah hutan Taman Nasional dan hutan lindung. WALHI menilai
Kebakaran lahan yang hampir terjadi 17 tahun lamanya seharusnya bisa diantisipasi dan dijadikan pelajaran. Ada sikap abai dan tarik ulur kepentingan dalam kebakaran lahan. Sebenarnya 17 tahun ini sebuah proses yang panjang yang harus menjadi pembelajaran dari masalah krisis kabut asap ini. Pemerintah kemudian hanya menggunakan instrumen-instrumen penanganan ini dalam konteks krisis ketika terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ini disamakan dengan paradigma penanganan kasus bencana alam. Padahal ini adalah bencana ekologi yang di situ jelas sumber utamanya kerusakan lingkungan dan juga pelaku dan aktor itu jelas. Sehingga kemudian seharusnya pemerintah itu melakukan upaya-upaya itu, tapi selama ini itu terus diabaikan. El Nino yang berdampak kepada kemarau panjang dan kebakaran hutan yang luas seharusnya bisa dicegah jika saat itu Pemda tanggap dan tidak abai dengan peringatan yang dikeluarkan oleh BMKG. Jadi tahun kemarin dia sudah memperingati bahwa akan ada El Nino. Kemudian bulan Agustus itu mereka rapat koordinasi dengan Pemda di sini. Menurut informasi dari salah satu orang BMKG itu yang menyampaikan itu, justru dia dibilang ya BMKG ini bikin takut-takut aja. Jadi justru menyalahkan informasi itu sehingga memang dia nggak ada respon ya, nggak ada respon apapun. Selama ini kan dari 18 tahun ini mereka selalu dibantu dengan hujan. Jadi dalam periode 97 sampai sekarang ini kan hampir sama kejadiannya kayak 97. Nah, yang per tahun-tahun itu memang asapnya paling lama itu 1 minggu 2 minggu ya. Tapi kan ketika El Nino ini semakin panjang, sehingga bencana ini kan dia kadang-kadang bisa sirna begitu saja ketika hujan datang. Jadi bekasnya itu memang hilang. Tapi persoalannya kemudian antisipasi ke depan ini yang nggak pernah dilakukan. Bukan utamanya itu bukan di El Nino-nya, tapi kemudian gambut yang kering yang kemudian jadi problem utamanya itu. Dan ditambah lagi sama pemerintah yang memang tidak tanggap dan tidak pernah kemudian menjadikan ini persoalan penting. Di RPJMD aja ini soal kebakaran hutan ini nggak disinggung begitu dalam ya. Padahal hampir tiap tahun ini jadi persoalan utama. Sementara anggaran juga di DPRD itu hanya 400 juta. Dan sepengalaman kita itu hanya buat pasang-pasang spanduk-spanduk di pinggir jalan. Sistem kebakaran itu memang harus rakyat semesta ya, jadi semua harus dikerahkan. Nah, titik-titik paling utama itu ada di komunitas, di masyarakat. Nah, mereka yang kemudian bisa, kalau itu kemudian sistem informasi early warning system itu dijalankan, itu bisa diminimalisir lah ya, minimalisir kebakaran hutan dan lahan itu. Ini diabaikan memang, jadi mereka kayak tadi bekerja sendiri-sendiri, mengharap BNPB untuk menurunkan dananya. Nah, ini juga ada unsur politis ya. Jadi penetapan status darurat bencana itu kan berada di daerah. Tak bisa dipungkiri ada pihak yang diuntungkan dari terjadinya kebakaran lahan ini. Dalih terbakar menjadi salah satu cara menghemat biaya dalam pembukaan lahan. Bandingkan saja, dengan membakar lahan, oknum nakal hanya membutuhkan Rp500.000 untuk membuka 1 hektar lahan. Tapi, dengan cara konvensional maka akan dibutuhkan dana 6 hingga 7 juta rupiah per hektarnya. Nah, ini sebenarnya adalah proses-proses ekonomi, motif ekonomi yang menggunakan instrumen-instrumen membuka lahan gambut dan hutan alam itu dengan cara membakar untuk memangkas biaya produksi. Dari data-data yang kami punya, 1 hektar itu 6 sampai 8 juta hektar, 6 sampai 8 juta untuk membuka lahan dalam 1 hektar. Tapi ketika mereka menggunakan membakar itu hanya memangkas hingga hanya 500.000 per hektar mereka bisa menggunakan biaya untuk pembukaan lahan. Istilah lahan padam terbitlah sawit menjadi benar adanya.
Salah satu lahan yang terbakar di Desa Nyaru Menteng, Marang, Kalimantan Tengah, dengan luas terbakar hampir 10 hektar lebih ini, langsung ditanami sawit oleh pemiliknya setelah api padam. Bibit sawit yang masih hijau tampak menghiasi lahan yang terbakar. Ya kami cukup kaget juga, kami padamkan terakhir tanggal 9 Oktober dan kaget ternyata di lokasi ini sudah ditanami tanaman kelapa sawit. Jadi cukup aneh, jadi itu menimbulkan kecurigaan kami, sepertinya ini bukan terbakar, ini dibakar. Karena selang seminggu setelah itu ada tanaman, itu aneh. Kalau rumor yang kami dengar ini milik warga, cuman aneh juga, kami nggak tahu peraturannya apakah kalau warga perorangan itu boleh memiliki lahan seluas ini. Karena perkiraan kami ini yang terbakar ini hampir 20 hektar. Walhi menilai penanganan hukum yang masih lemah dan tebang pilih membuat pelakunya tidak cerah dan takut merusak lahan setiap tahunnya. Hanya 3 yang ditetapkan tersangka. Dari 198 perusahaan yang diindikasi terdapat titik api dalam lahan konsesinya, tidak sampai setengahnya yang diperiksa. Salah satu persoalan utamanya adalah penegakan hukum yang selalu lalai dilakukan oleh pemerintah. Data di kami itu ada 198 perusahaan yang memiliki titik api di wilayah-wilayah konsesi khusus untuk perkebunan sawit. Tapi kemudian yang diusut sama KLHK itu hanya 30. Nah, 30 itu yang disegel sama KLHK ini hanya 7 perusahaan, yang ditetapkan tersangka oleh Kapolda ini hanya 3 perusahaan. Nah, minggu lalu kemudian KLHK ini menyampaikan hanya ada 7 perusahaan yang kemudian dilakukan diberikan sanksi. Tidak ada satupun di Kalteng. Nah, padahal kalau kita melihat bahwa proses-proses kebakaran hutan dan lahan paling banyak ini dilakukan oleh korporasi di Kalimantan Tengah. Nah, ini yang perlu kemudian dipertanyakan bagaimana sebenarnya proses-proses penegakan hukum ini sangat lemah sekali di Kalimantan Tengah, sehingga dia tidak akan memberikan efek jera bagi penegakan hukum, dan kemudian tahun kemudian kami pasti akan juga terjadi kebakaran yang sama. Penegak hukum pun angkat bicara. Mengaku tidak diam kepada mereka yang dianggap terlibat dalam pembakaran hutan. Data yang dirilis Mabes Polri, dari 67 laporan yang sudah disidik, 22 dinyatakan berkasnya lengkap dan 29 lainnya siap disidangkan. Ya, jadi untuk kasus pembakaran kita tangani itu ada 7 orang tersangka dan kita sudah koordinasi dengan Kejari Palangkaraya, sehingga nanti fokus untuk penuntutannya itu mengarah kepada kasus pembakaran hutan dan lahan di pasal 187 KUHP, yang tentunya ancaman hukumannya itu lebih tinggi daripada peraturan Gubernur Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah menerima berkas perkara, 3 berkas perkara dari Polda Kalteng tentang pembakaran lahan dan atau hutan, dan tim JPU yang ditunjuk untuk menangani perkara itu telah meneliti berkas perkara itu, dan ada dokumen yang kurang. 2 perkara yang kurang itu adalah hasil labnya. 1 perkara masih kami kembalikan dengan petunjuk. Dan sekarang berkas perkara itu ada pada Polda Kalimantan Tengah. Sampai sekarang ada 3 berkas perkara yang tersangkanya adalah korporasi. Oh, tidak, karena memang penyidikan kan di Polda Kalteng. Setiap penyidikan Polda Kalteng kami terus tangani. Buktinya selain para tersangka itu adalah masyarakat, juga ada korporasi seperti yang sekarang kami terima 3 berkas perkara, dan 3-tiganya pelakunya adalah korporasi. Tahun kemarin sepertinya untuk korporasi tidak ada, baru tahun ini saja. Daerah pun berbenah diri untuk antisipasi gelombang El Nino tahap 2 yang akan diprediksi terjadi lagi pada tahun depan.
Pergub yang dijadikan dalih untuk membakar lahan pun juga dipertimbangkan keberadaannya. Jadi penanganan kabut asap ada 4 hal yang kita lakukan baik di jajaran provinsi maupun kabupaten kota. Yang pertama, tetap kita harus lakukan upaya pemadaman api dengan segala potensi dan segala daya dan upaya sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Yang kedua, kita menyikapi dan mengantisipasi kaitannya dengan dampak bencana asap itu sendiri di bidang kesehatan, pendidikan, dan masalah sosial dengan kita upayakan mendirikan rumah-rumah singgah yang banyak, rumah oksigen dan rumah belajar, dan kita juga memperoleh bantuan dari pusat, sehingga dengan inilah kita kerahkan semua potensi untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Besok kita putuskan ya. Putusannya? Ya, putuskan besok, tunggu ya. Sama halnya dengan warga Indonesia lain yang terdampak kabut asap. Warga Kalimantan Tengah berharap kabut asap segera usai. Mereka rindu udara segar dan mentari yang tidak lagi malu bersembunyi di balik kabut. Tentu tidak ada kata sia-sia dalam upaya pemadaman lahan ini. Segala daya upaya dikerahkan sebelum korban jiwa bertambah. Daripada saling menghujat dan menyalahkan, mari bahu-membahu padamkan lahan. Semoga kebakaran lahan tahun ini menjadi pil pahit, namun menyadarkan untuk kita di kemudian hari untuk tidak melakukan kebodohan yang sama. Jangan lagi biarkan ulah serakah sebagian orang dengan mentuhankan efisiensi dan mengejar materi membakar hutan dan merampas hak kita untuk menghirup udara steril. Dari Kalimantan Tengah, Eko Primandani, Azizul Hakim, Tru TV.